Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tema yang diberikan kepada saya adalah peranan fikih untuk keselamatan masyarakat. Terkait tema ini kita bertanya, apakah fikih yang berperan di dalam menyelamatkan dan mensejahterakan masyarakat itu hanya fikih belaka, fikih bersifat mandiri, tanpa akidah, tanpa akhlak, tanpa usuluddin, ataukah bagaimana? Karena fikih merupakan bagian yang terpenting daripada unsur syariat Islam. Ya, kita telah memahami bahwa Islam itu atau syariat Islam terdiri dari 3 unsur penting, yaitu akidah atau usuluddin, kemudian fikih atau furu'uddin, dan akhlak. Ini 3 unsur penting di dalam agama Islam, dalam syariat Islam. Yang 3 unsur ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, ketika 3 unsur ini tidak mungkin bisa dipisahkan, maka otomatis dapat kita pahami fikih, ketika hanya fikih saja, hanya furu'uddin saja, tidak mungkin bisa berperan menyelamatkan masyarakat. Tidak mungkin bisa membahayakan mensejahterakan masyarakat. Tapi ada unsur yang lain, unsur usuluddin, unsur akidah sebagai suatu keyakinan, dan unsur akhlak. Dengan kata bahwa ketiga unsur inilah yang bisa mencerahkan masyarakat, bisa membawa kebahagiaan, keselamatan kepada masyarakat, bahkan kepada dunia. Jadi tema ini adalah bahwa fikih berperan, maksudnya fikih di belakangnya ada landasan akidah dan usuluddin, kemudian akhlak yang menyempurnakannya, bukan fikih sendiri. Karena masalah fikih ini terkadang kita memandang fikih dengan pandangan yang sempit. Terkadang fikih atau furu'uddin kita pandang dengan pandangan yang luas. Tergantung kacamata yang mana kita gunakan untuk melihat fikih. Kalau fikih kita pandang dengan pandangan yang sempit, maka nanti bisa kita pahami bahwa fikih itu bisa terpisah dengan akidah dan akhlak. Kalau fikih kita pandang yang pandang sempit, bisa kita mengartikan dan memahami, kita bisa mendahulukan akhlak atas fikih, fikih atas akhlak, akidah atas fikih, fikih atas akidah, begitu. Itu ketika kita melihatnya dengan kacamata yang agak sempit. Tetapi kalau kita melihat fikih dengan kacamata yang luas, maka kita akan memahaminya berbeda. Karena dalam fikih kita memahami ada hukum awali, ada hukum tsanawi. Atau dengan kata lain ada hukum waqi awali, ada hukum waqi tsanawi. Ya. Otomatis dengan pandangan yang luas kita akan memasukkan unsur atau kaidah usul fikih mau tidak mau. Karena kata para mujtahid, ketika seorang mujtahid atau marja beristihad, dia bisa menemukan hukum waqi'i, awali atau tsanawi. Kalau tidak, maka dengan hukum zahiri, kata mereka. Jadi kata mereka, para mujtahid dan usul fikih itu, hukum ada 2 bagian dari satu sisi. Ada hukum waqi'i, ada hukum zahiri. Ketika seorang mujtahid untuk menetapkan suatu masalah, hukumnya apa, apakah wajib atau haram atau yang lain, mereka para mujtahid menggali ayat Al-Quran dan hadis-hadis atau riwayat. Ketika mereka menemukan dalil dari Al-Quran, dari hadis, mereka sampai kepada hukum waqi'i awali. Itu yang dituntut, itu yang berperan penting, itulah yang ideal. Tetapi ketika mereka tidak menemukan dalil dari Al-Quran, ayat-ayatnya tidak ditemukan, dari hadis riwayat tidak ditemukan, maka hukum waqi awali bergeser, mereka menggunakan hukum zahiri, menggunakan usul amaliyah dalam kajian usul fikih. Sehingga mereka nanti timbul sedikit ikhtilaf di antara pandangan para maraji. Karena dengan dasar usul amaliyah untuk mencapai ketetapan hukum zahiri.
Nah, hukum waqi sendiri ada dua, ada hukum waqi awali, ada hukum waqi sanawi. Hukum waqi awali yaitu satu hukum yang ditetapkan oleh seorang mujtahid atau marja berdasarkan dalil yang sharih, yang jelas, yang gamblang. Ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya, riwayatnya. Misalnya tentang keharaman daging babi, keharaman daging anjing dalam riwayat, keharaman khamar. Ini hukum waqi awali. Dan hukum keharaman babi, keharaman daging anjing, keharaman khamar, ya, pada kondisi normal jelas haram, nggak bisa tawar-tawar. Daging babi ya haram ila yaumil qiyamah. Daging anjing ya haram ila yaumil qiyamah. Berzina, khamar dan yang lainnya haram ila yaumil qiyamah karena dalilnya jelas. Pada kondisi normal tentunya. Nah, sekarang paham fikih yang juga lebih luas lagi. Pada kondisi tertentu, hukum waqi awali tadi itu yang berdasarkan hukum normal menjadi tidak normal pada kondisi darurat. Misalnya seorang berada di hutan, di tengah hutan, atau di dalam penjara misalnya, yang dia tidak bisa mencari makan yang halal, disediakan makanan, ya, disediakan makannya haram, misalnya daging anjing dengan nasi, atau daging babi, atau minumannya khamar, atau minuman yang najis. Kalau dia tidak makan dalam penjara, nyawanya terancam akan mati. Nah, pada kondisi seperti ini, hukum waqi awali tidak berlaku, yang berlaku adalah hukum waqi sanawi. Kondisi darurat tertentu, sehingga pada kondisi seperti ini, daging tadinya haram menjadi halal. Khamar yang tadinya haram menjadi halal untuk sekedar menyelamatkan jiwanya. Itu namanya hukum waqi awali berubah menjadi hukum waqi sanawi pada kondisi tertentu. Sebagai contoh misalnya seorang laki-laki diharamkan melihat aurat wanita yang bukan muhrimnya, haram. Apalagi menyentuhnya. Ini jelas hukumnya. Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Bahwa memandang dengan syahwat, dengan riba, apalagi menyentuhnya, wanita yang bukan muhrim, hukumnya haram. Jelas dalilnya. Ini hukum waqi awali. Nah, kemudian pada kondisi tertentu, misalnya ketika seseorang, ya, misalnya Ustaz Zaki sedang berjalan di jembatan. Di kampung, sedang pergi ke Lampung, melihat wanita sedang mencuci pakaian di sungai. Datang banjir, hanyut. Nah, kalau Ustaz Zaki menggunakan hukum awali saja, nanti akan dia lemparkan hukum ini. Dia menggunakan ahlak. Ahlak harus menyelamatkan. Padahal tidak demikian. Ya, pada kondisi darurat, kondisi terpaksa, Ustaz Zaki harus lompat, menyebur. Siapa yang mengatakan? Fikih juga, bukan ahlak. Kata fikih, Ustaz Zaki antum pada kondisi darurat, selamatkan nyawa orang itu, wanita itu. Bukan hanya dilihat saja, bahkan tarik, gendong, halal. Ini hukum sanawi, hukum darurat. Begitulah seterusnya. Jadi fikih itu dengan pandangan luas seperti itu. Pada kondisi normal seperti ini, yang haram menjadi halal. Pada kondisi lain, yang halal menjadi haram. Itu juga fikih dengan pandangan yang luas. Karena itu, terkait masalah hilal tadi, hukumnya ini juga sesuatu yang sangat luas, jangan kita persempit dan jangan salah paham sehingga timbul ikhtilaf di antara kita. Ini hal yang biasa. Dikum, diram, dan ikhtilaf sangat wajar dan biasa karena mereka sudah dewasa, tidak seperti kita. Jadi ketika ada ru'yah hilal nanti, maupun keputusan dari manapun, mau dari Ijabi, mau dari Abi, atau dari lembaga lain, lembaga namanya Umi, Ami, Khali, Abi, apa saja, ya, ketika masing-masing itminan, yakin bahwa keputusan mereka itu adalah benar, yakin, jujur, dan yang memutuskan adalah orang yang berilmu, sudah terima. Ketika berbeda kan masalah, masing-masing dengan pandangan sendiri-sendiri. Yang penting ada keyakinan di hati dan ada kejujuran. Itu yang penting. Sekalipun orang mengikuti keputusan pemerintah, kalau dia merasa yakin ini pemerintah ngerti, alim, jujur, tidak kontradiksi, silakan terima, tidak ada ikhtilaf. Jadi kita ini legowo begitu ya. Kita ini lega, tentram, tidak ikhtilaf di antara kita. Kemudian tentang masalah fikih, barangkali bisa saya katakan bahwa fikih itu tentu yang berlandasan akidah usuluddin yang benar. Karena fikih tanpa usuluddin tidak akan ada artinya. Jadi fikih bukan hanya berperan menyelamatkan masyarakat ketika landasnya akidah yang benar,
dan akhlak disertakan juga, tetapi fikih itu sangat berperan mensejahterakan dan meratakan keadilan di seluruh dunia. Ya, nanti di antara zuhurnya imam zaman meratakan keadilan bagian dari akidah dan bagian dari fikih. Karena dekatnya hubungan antara akidah, fikih dan akhlak sehingga tidak bisa dipisahkan pada tataran amaliyah, pada tataran praktis. Artinya bahwa 3 unsur tadi itu, yaitu akidah atau usuluddin, fikih atau furu'uddin, dan akhlak, 3 unsur ini pada tataran dan dimensi amaliyah, pada tataran praktis nggak bisa dipisah-pisah. Fikih ya ada akhlak, ya ada akidah, jadi satu kesatuan. Kalau bisa maka nggak sempurna muslim seseorang atau keislamannya. Ya pada tataran teoritis bisa dipisah-pisah. Sekarang kita belajar fikih dulu, nanti berikutnya baru akidah, bisa. Kita belajar yang di sana belajar akidah dulu, nanti belajar fikih atau akhlak dulu. Pada tataran teoritis bisa dipisah-pisah. Tapi pada tataran praktis, pada tataran amaliyah, ketika dilaksanakan antara akidah, fikih, akhlak satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah pada tataran amaliyah atau praktis ketika dipraktekkan. Saya umpamakan seperti garam dengan asinnya, gula dengan manisnya. Kita tidak mungkin memisahkan garam dengan asinnya, gula dengan manisnya, nggak bisa terpisah. Begitupun kita nggak mungkin memisahkan antara fikih dengan akhlak dan akidah, satu kesatuan pada tataran amaliyah, ya, dengan pandangan yang luas tentunya. Sehingga fikih itu berperan, saya katakan kalau tidak ada fikih, tidak ada yang namanya negara Islam atau daulah Islamiyah. Negara Islam Iran kalau nggak ada fikih, ya nggak ada. Karena dipraktekkan dalam negara fikih. Hubungan antara negara, hubungan pemerintah dengan rakyatnya, hubungan antar perbankan, masalah ekonomi, masalah pasar, pekerjaan, mengatur semua urusan. Ini semua fikih yang mengatur. Di pengadilan, adanya penjara, adanya hukuman, sanksi, macam-macam. Semua fikih. Dalam puasa kita melihat fikih semuanya. Pada tataran amaliyah, fikih yang berperan. Tapi dasarnya adalah akidah. Ketika akidahnya tidak ada atau lemah, maka fikih pun otomatis akan lemah. Ya. Itu terkait masalah peranan fikih yang tidak mungkin bisa kita pungkiri bahwa fikih sangat berperan penting. Dan alhamdulillah sekarang kajian-kajian fikih semakin tersebar luas, semakin banyak di mana-mana, dan masyarakat semakin melek terhadap masalah fikih. Sebab kalau kita tidak belajar dan ternyata ibadah kita salah, kita wajib mengqadha kalau di luar waktu. Ya, sekalipun kesalahan kita itu bertahun-tahun. Ketika antum sudah menyatakan ikut fikih Ahlul Bait, sudah menyeberang, sudah menyatakan, dan orang-orang yang menyatakan ikut Ahlul Bait tiap hari bertambah terus. Apalagi di Nigeria luar biasa, bahkan di negara Eropa sekalipun, di Rusia luar biasa. Ketika menyatakan dari ahli sunnah ke Ahlul Bait, maka secara fikih harus belajar minimal wudhu dan sholatnya, bab haid bagi wanita, bab nifas misalnya, karena jauh berbeda. Coba misal nifas dalam fikih Ahlul Bait hanya 10 hari. Hari ke-11 sudah bukan nifas lagi. Nah, di fikih Syafi'i nifas 40 hari. Jauh berbeda, ada perbedaan. Karena itu, ketika seseorang sudah menyatakan ke Ahlul Bait ikut fikihnya, maka dia dituntut untuk belajar fikih Ahlul Bait. Ketika selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun fikihnya salah, wudunya salah, sholatnya salah, wajib mengqadha yang dia lakukan secara salah tersebut. Yaitu kewajiban mengkaji fikih. Khususnya sekarang fikih puasa harus kita konsentrasi mengkaji secara dalam.